Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Dan semoga pemirsa YouTube semuanya yang menonton video saya ini lebih pintar dari saya atau lebih profesional dari saya. Ini bisa saya lihat dari beberapa komen, oke, yang telah saya baca dari semua komentar. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan saya di sini berbagi tips buat yang masih pemula atau saling belajar di dunia otomotif. Kalau sudah pro atau sudah ahlinya, ini sangat mudah sekali untuk melakukan beberapa hal tentang masalah otomotif maupun di otomotif elektronik seperti CDI atau sistem kelistrikan lainnya. Dan di sini saya akan berbagi tips tentang masalah kapasitor elko seperti ini atau kapasitor DC. Untuk kapasitor DC ini ada dua pin atau dua konektor, ada yang positif dan negatif. Untuk yang positif ini tidak ada tandanya, dan untuk yang negatif ini ada tandanya strip putih seperti ini. Dan di sini untuk kapasitor ini ada bermacam voltnya, dan kebetulan di sini saya mempunyai 50 volt, dan untuk kapasitasnya itu 3300 mikrofarad. Dan alat ini berfungsi untuk menyimpan arus pada sebuah kelistrikan, baik itu di motor maupun di elektronik. Kalau di motor itu biasanya pada CDI atau flasher atau yang lainnya yang menggunakan arus dari aki. Untuk fungsinya itu sama dengan aki, dan kebetulan di sini saya mempunyai aki basah seperti ini. Oke, aki 12 volt 5Ah. Yang keduanya sama untuk mereknya tetapi berbeda kondisinya. Oke, itu. Dan untuk elko seperti ini, untuk voltasenya itu bermacam-macam, ada yang sampai 400 volt, 100 volt, mungkin 65 volt, atau mungkin cuman 10 volt. Dan di sini sangat penting sekali untuk sebuah nilai dari voltase sebuah elko. Dan kemarin ada yang bertanya untuk aplikasi di motor kita atau motor yang mempunyai aki. Kebanyakan motor sekarang itu menggunakan voltase 12 volt. Jadi kita bisa memilih untuk voltasenya ini antara 35 volt sampai 5 volt, itu lebih aman. Dan untuk kapasitor ini sama fungsinya dengan aki seperti ini. Oke, sama fungsinya dan cara kerjanya itu sama, tetapi yang membedakan adalah batas maksimal saat dipakai. Kalau aki seperti ini mempunyai batas kekuatan voltase yang diterima saat dilakukan pemasangan atau pengecasan di aki 12 volt ini, yaitu nilai paling aman itu 14,5 volt, dan nilai maksimal pada aki 12 volt adalah 15,5 volt. Ini paling aman dan tidak menyebabkan beberapa hal, terutama kerusakan pada pelajarnya dalam jangka panjang. Kalau cuman 1 minggu atau di bawah 1 minggu itu masih aman. Dan untuk aki 12 volt yang basah seperti ini, jika diberi beban voltase yang melebihi dari 15,5 volt, ini berefek nilai penguapan dari air akinya itu lebih cepat. Oke, lebih cepat dari biasanya, dan tentunya akan membuat panas di bagian pelajalnya. Ini bisa melengkung, bahkan retak-retak. Ini yang menyebabkan sebuah aki 12 volt seperti ini tidak menyimpan arus atau langsung short.
Oke, seperti itu. Dan untuk di sini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara pengecasan atau pengisian dari aki 12 volt seperti ini, dan apa saja kondisi kerusakan pada aki basah seperti ini supaya mungkin bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang informasi ini. Dan di sini ada 2 buah aki, yang ini normal saya gunakan atau saya cas, dan yang sebelah kiri sini, oke, ini saat dilakukan pengecasan itu timbul panas, oke, timbul panas atau hangat melebihi batas normal atau melebihi batas suhu ruangan, atau mungkin bisa panas sekali dan bisa menyebabkan nilai voltasenya itu langsung turun, bahkan sekali tidak mengeluarkan arus sama sekali, seperti itu. Dan untuk aki ini sudah saya biarkan seperti ini selama 2 hari, yang sebelah kiri, karena aki ini bermasalah. Di sini saya gunakan bob seperti ini untuk melihat voltase arusnya. Oke, ini masih mengeluarkan arus, tetapi di sini setelah saya lakukan pengecasan atau pengisian untuk aki seperti ini agak panas nih. Oke, di sini saya akan lihat dari selnya. Oke, seperti ini untuk sel dari aki basah, ini khusus aki basah, terdapat rontoknya plat sel di bawahnya sini. Oke, ini keliling di seluruh bagian pada aki 12 volt ini. Oke, pada aki basah ini. Oke, ini saat saya cas itu panas atau mengeluarkan suhu yang agak tinggi, karena saya tidak ada alat untuk mengetes panas. Oke, dan untuk aki ini masih normal karena bisa mengeluarkan arus. Dan di sini untuk plat bentuk plastiknya ini masih lurus, ini masih berfungsi. Kita bisa melakukan pembersihan dengan air panas untuk menghilangkan kotoran di dalamnya. Ini bisa menyebabkan hubungan pendek pada plat di bawahnya sini. Ini lama-kelamaan arusnya akan menurun. Dan untuk aki yang sebelah kanan ini aki dari punya tetangga saya, karena lama tidak dipakai. Ini tidak mengeluarkan arus dari awalnya, kemudian saya cas. Oke, saya cas, dan di sini saya cas sekitar 24 jam non-stop, tidak saya cabut dari alatnya. Dan kita akan lihat di dalamnya sini. Oke, di akinya sini kita lihat arusnya apakah mengeluarkan arus. Oke, ini mengeluarkan arus, ini sudah menyimpan arus. Dan untuk aki ini saat saya lakukan pengecasan itu tetap dingin atau di suhu ruangan, karena ini aki ini masih baru. Tidak mesti teman-teman, kalau aki baru itu kadang saat kita tidak gunakan lama sekali itu kita cas itu panas dan ngedrop lagi. Untuk aki seperti itu tidak bisa kita gunakan lagi. Oke teman-teman, dan di sini saya akan berbagi tips tentang fungsi-fungsi dan beberapa hal tentang masalah aki dan kapasitor. Untuk kapasitor ini arusnya adalah fungsinya menyimpan arus. Kita akan tes pada aki ini. Oke, untuk pemasangan tidak boleh terbalik. Oke, seperti ini. Kita hubungkan langsung seperti ini. Merah ke positif dan hitam ke negatif. Ini sudah ada tandanya. Oke, seperti ini.
Ini melakukan penyimpanan. Oke, melakukan penyimpanan arus DC, sama-sama DC di dalamnya sini. Oke, ini masuk ke sini karena di sini tadinya kosong. Ini saya masukkan seperti ini. Oke, ini sudah masuk. Kita akan tes apakah benar-benar menyimpan arus dari kapasitor ini. Oke, kita hubungkan langsung seperti ini. Oke. Oke, ini timbul arus kecil sekali, tidak kelihatan. Oke, coba lagi. Oke, timbul arus. Ini ada bunyinya, tris seperti itu. Oke teman-teman, dan untuk alat cas yang saya gunakan adalah di sini memakai kiprok motor 12 volt. Oke, memakai kiprok motor dan menggunakan trafo CT, kemudian beberapa komponen diode dan volt digital. Dan kita akan coba, oke, karena di sini ada volt digitalnya, kita akan coba cas akinya. Oke, sebentar. Oke teman-teman, kita akan coba nyalakan alat casnya. Oke, saya hubungkan. Oke, sudah nyala. Oke, ini 23 volt. Ini sebelum kita pasang akinya, kita akan pasang japit akinya. Kita lihat voltasenya. Ini. Oke teman-teman, mengikuti arus dari akinya, voltase dari akinya, beban dari akinya 14,3 volt. Oke, ini saat memakai aki. Kita akan coba tes saat memakai kapasitor yang tadi 50 volt. Oke, 50 volt 3300 mikrofarad. Oke teman-teman, dan di sini kita bisa lihat untuk voltasenya. Oke, untuk voltase pengisiannya 14,9 volt. Karena ini arus pengisian dari akinya ini belum full. Nanti kalau full itu menurun di 14,5 volt, terus menurun. Ini sudah mulai menurun 14,8 volt, seperti itu. Dan untuk pengecasan dari alat ini saya menggunakan dua macam voltase. Ini yang 14,5 volt, dan di sini saya pindah ke, oke, di sini ada switchnya karena di sini ada diodenya. Oke, naik 15,3 volt. Itu ini menggunakan voltase pengisian 15,5 volt. Ini sudah ada di video saya sebelumnya, di thumbnail atau gambar kiprok dan diode. Untuk thumbnailnya itu, oke, kiprok seperti ini, gambar di judulnya, dan diode seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, ini 15,2 volt. Kita posisikan ke normal. Oke, normal 15, terus menurun 14,5 volt. Saya lepas dari japit akinya. Oke, 23 volt. Karena outputnya ini menggunakan voltase, oke, voltase di CT nya 0,18 volt, 0,18 0,18 18. Oke, untuk voltasenya.
itu. Dan kita coba pasang dari kapasitornya. Kita pasang jabet casnya, kita lihat reaksi di voltasenya. Sebentar, ini yang merah ke positif, tidak boleh terbalik. Kalau terbalik ini biasanya meletus. Seperti ini. Kita pasang. Teman. Kita bisa lihat reaksinya dari saat pemasangan kapasitor. Seperti ini reaksinya. Reaksi voltasenya 15,5 volt, 16 volt. Karena terjadi perbedaan fungsi dari kapasitor ini, karena karena aki ini bekerja di pengecasan atau pengisian maksimal 14,5 volt. Jadi saat kita cas itu sesuai dengan beban yang diterima akinya itu sendiri 14,5 volt. Berbeda lagi saat kita pasang elko seperti ini 15,5 volt sampai 16 volt seperti itu. Karena untuk kapasitas di elko nya sini 50 volt. Seperti itu. Saya lepas dulu. Seperti ini aja. Dan kapasitor ini berfungsi, teman-teman, berfungsi untuk menaikkan arus stabil, supaya saat kita gunakan starter itu akinya lebih kuat. Teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semuanya. Kita bisa lihat perbandingan dari voltase yang ada pada volt digital ini. Kita bisa melihat reaksi dari sebuah antara aki 12 volt seperti ini, dan pemasangan elko seperti ini. Kita bisa lihat output voltase yang dikeluarkan dari elko seperti ini. Ini kita bisa aplikasikan untuk elko seperti ini pada motor kita. Kita pasang beberapa buah, ini bisa 4 buah, atau untuk kapasitasnya bisa memakai yang 10.000 mikrofarad 4 buah. Ini karena di sini 3.300 mikrofarad, jadi kita bisa membuat yang 10.000 mikrofarad ini supaya lebih stabil dan arus yang disimpan di dalamnya ini lebih besar dan lebih kuat. Dan tujuan dari pemasangan kapasitor ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, karena di sini saya aplikasikan atau saya ilustrasikan dari sebuah pengisian motor saat kita gunakan di motor. Seperti ini cara kerja dari sistem pengisian motor. Jadi saat kita pasang aki, ini outputnya sesuai dengan voltase aki yang normalnya itu 14,5 volt. Jadi kita bisa menambahkan elko seperti ini di antara hubungan aki positif dan negatifnya, dengan tujuan supaya untuk memperkuat dari arus pengeluaran dari aki ini, tentunya memperpanjang dari umur akinya, mengurangi beban akinya ini ke dinamo starter motor. Jadi beban yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar, dan ini sudah banyak yang membuktikan di kolom komentar saya tentang penambahan dari kapasitor. Ini bisa memperlama dari umur aki, bisa 2 tahun lebih seperti itu. Dan semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semuanya tentang penambahan kapasitor. Dan untuk alat ini teman-teman bisa membuat ini
kalau di di dunia otomotif ini dinamakan stabilizer, teman. Seperti itu. Terima kasih, semoga membantu. Salam sukses, salam berkarya. Semoga dilancarkan rezeki dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam mekanik kreatif. Salam dari kota Kabupaten Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.